Tuhan, Bapa kami dalam surga, Engkau Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara kami, Allah yang menolong kami, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, dan kami percaya penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami mengikuti sekolah minggu GKPI Nunukan dengan cara online. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pembina guru sekolah minggu dan anak-anak yang ada di rumah supaya dapat kesempatan dan mengikuti sekolah minggu ini dengan penuh perhatian. Biarlah nyanyian, pujian, dan pemberitaan firman dapat diterima oleh anak-anak dan menjadi kesukaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Hai Ibu Salvi. Halo juga Kak Fani. Selamat pagi juga adik-adik yang ada di rumah. Yuk kita bersukaria memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik semua berdiri, kita bersukacita hari ini. Kita menyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Jangan lupa kita bernyanyi dengan suara yang nyaring dan tepuk tangan ya adik-adik. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita, kakakkan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini kami siap untuk beribadah sekolah minggu bersama. Walaupun kami tidak berada pada tempat yang sama, tetapi kami percaya Tuhan hadir pada setiap kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali ya adik-adik. Adik-adik, apa artinya dalam Yesus kita bersaudara? Ada yang tahu nggak? Nah, artinya siapapun kita atau teman kita percaya bahwa Tuhan menyatukan kita untuk menjadi saudara. Nah, sebagai saudara kita harus saling mengasihi dan juga menolong ya. Ya, benar sekali Kak Fani. Adik-adik semua juga harus saling mengasihi ya. Nah, tema kita minggu ini adalah komunitas yang melayani. Bacaan Alkitab pada Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk kita memuji Tuhan lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Lalu dilanjutkan dengan lagu Kukasihi Kau dengan Kasih. Sekarang dan selamanya.
semua yang ada di rumah. Ayo ambil Alkitabnya dan buka di Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, yuk anak-anak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami semua. Sekarang kami siap untuk membaca Alkitab dan kami mau merenungkannya. Berikanlah kami roh hikmat sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Jika sudah mendapatnya, mari kita membacanya bersama-sama. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu. Pasal 10, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Masih menjadi pemahaman banyak orang Kristen bahwa pekabaran Injil seringkali dikaitkan dengan mencari jiwa untuk ditobatkan menjadi Kristen melalui baptisan. Bisa jadi perkataan Yesus di dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38 juga dimengerti dalam pemahaman tersebut. Padahal ada hal yang lebih penting daripada sekedar mencari jiwa. Dari setiap panggilan Yesus tersebut, Matius 9:35 sampai ayat 10 sampai 8 menyampaikan pesan tentang berbagai macam aktivitas Yesus. Nah, di antaranya itu yaitu mengajar di rumah ibadat, memberitakan kerajaan sorga, dan termasuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Itu dilakukan Yesus tidak semata untuk menunjukkan mujizat, melainkan juga mau menyatakan bahwa Allah sedang melawat hadir di tengah umatnya. Yesus juga melihat orang-orang yang Dia jumpai seperti domba tanpa gembala. Nah, di sini Yesus mulai membangun komunitas para gembala untuk menggembalakan domba-domba yang dimiliki oleh sang gembala, yaitu Allah, atau komunitas para pekerja untuk
menuai tuayan yang dimiliki Allah sang pemilik tuayan. Jadi, apa yang dapat kita petik dari nas di atas jelas Injil tidak sama sekali bicara dengan perspektif mencari jiwa, melainkan bagaimana membangun komunitas untuk mewartakan kerajaan Allah. Memulihkan yang sakit, Yesus membutuhkan mitra. Oleh sebab itu, Ia memanggil semua orang untuk mewujudkan sebuah komunitas yang melayani. Menjadi perhubungan kita adalah menjadi bagian dari komunitas, yaitu seorang yang memiliki belas kasih dan mau melayani atau menunjukkan belas kasih itu dalam perbuatan nyata, seperti mendoakan orang sakit, berbagi sesuatu kepada yang berkekurangan, dan lain sebagainya. Siapa di antara kalian senang membantu temannya atau adiknya atau kakaknya? Ayo, membantu apa ya? Ada yang berani menyebutkan membantu apa? Nah, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Empat Sekawan. Nah, mereka ini saling berteman dan saling membantu. Nah, ada sebuah cerita tentang kisah 4 binatang yang berteman. Mereka adalah Dadak, seekor landak, Cici, seekor kelinci, dan Sasang, seekor musang, dan Tikus, seekor tikus. Sedang menikmati makan di rumah Kukus atau Tikus. Kukus sepertinya membuat kue yang lezat, yummy. Saat mereka sedang membayangkan lezatnya kue Kukus, tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul, datanglah hujan. Wah, baru saja mencicipi sedikit kue buatan Kukus, hujan lebat turun. Dadak, Sasang, Cici lari pulang ke rumah mereka, sedangkan Kukus masuk ke rumahnya. Waduh, ternyata hujan semakin deras sekali. Wah, bisa banjir. Air semakin naik sampai masuk ke rumah, masuk melalui jendela dan pintu. Kukus berteriak, "Tolong, tolong!" sambil memanjat ke atap rumahnya. Kukus takut kelelep atau takut tenggelam. Hah, banjir semakin tinggi dan rumah Kukus tenggelam. Kukus, "Aduh, Tuhan, tolong jangan sampai airnya makin naik. Aku sudah di ujung lubang asap di atas rumahku. Tolong!" Wah, Kukus semakin ketakutan dan kedinginan. Rumahnya tenggelam, banjirnya semakin tinggi. Tidak lama muncullah teman-teman Kukus, yaitu Dadak, Cici, Sasang, dan ada satu lagi yang warnanya kulitnya hijau. Siapa itu? Benar, dia adalah Dodok, seekor kodok. Mereka menolong Kukus. Apa yang sedang mereka lakukan anak-anak? Ya benar, mereka sedang menggali tanah. Supaya apa ya? Tanah itu mereka gali, ibu juga bingung. Lalu Kukus bertanya, "Hai teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan?" Dadak berkata, "Tenang, Kus." Wow, rupanya teman-teman Kukus menggali tanah supaya air banjirnya mengalir. Nah, apa yang terjadi saat air banjirnya mengalir? Teman-teman Kukus lalu berteriak, "Hore!" Airnya mengalir. Apa yang terjadi? Wah, hebat, ternyata airnya mengalir ke tempat yang lain dan Kukus tidak lagi kebanjiran. Tapi apa yang terjadi? Wah, rumah Kukus ternyata hancur berantakan. Kukus sedih dan menangis. "Oh, rumahku hancur. Aku tidak punya rumah. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa masak kue lagi." Lalu Sasang
berkata, "Kami juga sedih, tapi tenang Kus, kami akan membantumu ya." Wah, hebat. Teman-teman Kukus bersama-sama kompak sambil bernyanyi-nyanyi mulai membangun rumah Kukus. Cici mengaduk semen, Dadak menggergaji papan, Sasa menyusun bata, dan Kukus sendiri sedang apa ya? Oh iya, sedang mengangkat bata. Ya, sebentar lagi rumah Kukus akan selesai. Yeay, akhirnya rumah Kukus selesai juga. Bagus ya rumahnya. Lihat, mereka gembira semua karena rumah Kukus sudah berdiri lagi. Bagus lagi. Mereka memainkan musik. Lihat wajah-wajah berseri-seri ya. Wah, pasti Kukus sangat senang. Teman-temannya mau membantu membangun rumah. Nah, kesimpulan cerita kita hari ini, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita perlu loh suka membantu teman yang dalam kesusahan. Kalau ada yang sakit, kita datangi dan didoakan. Misalnya, kalau ada temanmu yang lapar, lalu kamu punya roti satu, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Ya, kita memberi roti separuh, kemudian juga kita melayani satu dengan yang lainnya, saling bantu. Nah, kita bisa membantu orang lain juga semampu kita ya. Misalnya kepada pengemis atau memperhatikan teman di sekolah dan lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan mendengarkan sebuah cerita hari ini. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, tetapi kami selalu saling mengasihi. Haleluya, amin. Nah, hari adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita kumpulkan, ayo adik-adik kita bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami membawa korban persembahan syukur kami. Terima kasih karena sudah memberkati orang tua kami dan senantiasa ya Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Amin. Tapi janji ya, minggu depan kita ketemu lagi dan pastinya dengan cerita-cerita yang tambah seru. Nah, yuk adik-adik, kakak minta berdiri semua. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita dan kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Kita satu dalam kasih. Yang belum tahu lagunya, ayo belajar ya sama-sama. Kita satu
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu hari ini, memberkati setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, biarlah Engkau memberkati kehidupan kami. Biarlah roh Tuhan ada padamu, roh hikmat dan pengetahuan, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada bagimu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus selalu berada bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya.